Halo Comers, kembali lagi bersama kami Podcast Barbara. Kali ini kita datang kembali dengan membawa tema baru yaitu bersuara lewat kata, menemukan diri lewat dunia, tulis, menulis. Nah, kali ini kita membawa tema baru juga membawa narasumber baru nih guys. Dan untuk narasumber kali ini semoga kalian kenal ya, tapi buat yang belum kenal mungkin kita bisa memperkenalkan diri kita sendiri atau mungkin juga ada yang belum kenal sama saya juga, it's okay. Halo semuanya, nama saya Rigading Ahmad dari Ilmu Komunikasi 24. Dan saya di sini sebagai host kalian untuk menemani kalian dalam episode ini. Mungkin untuk sebelah kiri saya boleh perkenalkan juga. Halo semuanya, aku Yurolia Hirunisa, aku dari Ilmu Komunikasi 2022. Halo Commerce, perkenalkan aku Amanda Jingga, biasa dipanggil Jingga dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Salam kenal teman-teman. Halo, salam kenal juga Kak Yuro dan Kak Jingga. Nah, untuk yang belum tahu, Kak Yuro dan Kak Jingga ini sempat menjadi bagian dari sebuah organisasi yang lumayan terkenal juga, yaitu adalah Sudut Pandang UPN VJ. Nah, buat yang belum tahu nih, kira-kira boleh jelasin sendiri gak sih Sudut Pandang UPN VJ itu apa? Jadi Sudut Pandang itu sebenarnya sebuah platform di mana orang-orang masyarakat UPN VJ itu bisa cerita gitu. Oke. Dan kira-kira posisi kakak-kakak ini dalam Sudut Pandang UPN VJ itu apa ya? Kalau kebetulan kita berdua itu pernah jadi story hunter di Sudut Pandang UPN Veteran Jakarta. Nah, story hunter itu base-nya mungkin kayak ya dari namanya sendiri ya, pemburu cerita gitu. Jadi kita nyari cerita-cerita yang bisa dibagikan gitu di platform Sudut Pandang UPN Veteran Jakarta dari Kema UPN VJ gitu. Kita juga wawancara dan nulis cerita itu gitu. Berarti sekaligus writernya dan sekaligus pewawancaranya juga. Betul. Oke. Berarti kerjanya dalam satu tim yang sama atau pisah-pisah? Jadi sebenarnya kan itu story hunter adalah divisi, tapi kalau kerja tuh kita perorangan sih biasanya ya. Tapi kadang kali ada project yang memang dikerjakan barengan gitu, semua anggota story hunter tuh nulis gitu, atau ada yang collab 3 orang gitu ya Kak. Oke. Jadi kerjanya kadang-kadang bareng, kadang-kadang sendiri ya? Iya betul. Dan kenapa bisa tertarik ikut Sudut Pandang UPN VJ ini? Kayak apa yang menarik dari Sudut Pandang UPN VJ sampai akhirnya kakak-kakak tuh mikir, aku mau kesana gitu. Mungkin aku ya gitu. Jadi sebelumnya aku kenal SP itu di tahun berapa ya? Awal aku semester 3 kalau nggak salah. Karena aku juga pengen ningkatin tulisan aku waktu itu. Aku cita-citanya pengen jadi penulis. Jadi ya udah, kebetulan aku lihat posternya di Mading Visip B kalau nggak salah. Jadi kenal SP dari situ sih. Karena aku pengen ngembangin tulisan aku. Kalau dari kalau dari aku sendiri pertama kali tahu Sudut Pandang itu dari maba. Lagi waktu itu ada tugas untuk nge-share tugas PKKMB gitu, terus di like sama Sudut Pandang, terus aku penasaran aja gitu, ini tuh platform apa sih gitu. Ternyata di sana tuh berbagi cerita gitu, kayak mau Open VJ. Nah dari situ ya udahlah. Habis itu pas masuk semester 3 juga aku lihat open recruitment. Nah habis itu dan di situ aku tuh mulai, aku lagi suka banget nulis. Aku tuh suka nulis review film. Berarti kayak di letterbox itu? Iya, letterbox. Aku nulis di Snapgram gitu. Nah, teman-temanku kan lihat ya, dan mereka tuh nyaranin aku untuk ikut gitu. Sebelumnya mereka nyaranin untuk bikin blog kayak gitu-gitu, karena emang aku base-nya suka nulis juga gitu. Dan menurut aku kayaknya kalau untuk bisa konsisten gitu dan tanggung jawab, kayaknya aku harus ikut ke organisasi deh, dimana menurutku itu bisa mengikat gitu tanggung jawab aku gitu. Dan akhirnya aku jadi bisa terus nulis. Jadi aku mau coba deh gitu di Sudut Pandang, kali aja mungkin di sana juga aku bisa belajar gimana sih meningkatkan tulisan aku kayak gitu. Dan dari kedua kakak ini ngerasa tujuan awal yang masuk Sudut Pandang itu tercapai? Kayak misalnya kakak yang tadi pengen mengembangkan nulisnya, dan ya dua-duanya sih ya pengen nulisnya. Itu tercapai kah di Sudut Pandang atau belum maksimal atau gimana? Kalau dari aku jujur tercapai banget, karena cita-cita aku juga pengen tulisan aku tuh ke-publish gitu, dibaca orang lain gitu. Jadi nggak cuma konsumsi pribadi aja gitu. Terus dengan aku join di Sudut Pandang, jadi
ya udah aku jadi ngerasa senang, orang-orang tahu cerita aku, orang-orang tahu tulisan aku, terus aku jadi makin berkembang di tulisannya gitu. Oke. Kalau dari Kak Jingga? Kalau aku juga tercapai gitu ya, dan bahkan lebih dari itu, mungkin kayak banyak pelajaran baru lain gitu, pengalaman baru dari jadi story hunter di sudut pandang. Nggak cuma kayak ngembangin tulisan doang, yang mana itu udah jelas banget itu berkembang banget setelah ikut di story hunter sudut pandang gitu. Dan tapi lebih dari itu ternyata gitu yang aku dapat gitu sih. Oke, berarti tercapai ya tujuan utamanya ya. Oke, terus untuk saat menjadi story hunter nih di sudut pandang, itu kan pasti butuh apa ya? Pasti adalah dimana kalau waktunya aduh lagi nggak mood lagi, atau lagi males, atau lagi nggak kepikiran ide apa-apa. Nah itu biasanya yang menjadi motivasi untuk tetap menulis, untuk tetap mencari story itu tuh kira-kira apa tuh Kak? Oke, mungkin di sistem sudut pandang sendiri sebenarnya kita ada backup plan. Oh, jadi gitu? Emang pada dasarnya kita yang nyari narasumbernya, tapi kalau misalkan kita nggak nemu narasumbernya, itu ada backup plan dari anggota-anggota yang lain gitu. Jadi bisa saling bantu gitulah istilahnya kalau misalkan nggak ada cerita nih gitu. Mungkin kalau misalkan kayak jenuh atau kehabisan ide mungkin ya, itu kita juga ada sih sesi diskusinya misalkan, atau misalkan kita kan ada pembagian tema-temanya gitu. Jadi kalau misalkan kita kehabisan ide di tema prestasi misalkan, nah kita coba nih cari cara dari orang-orang sekitar kita, mungkin ada yang kisah asmara atau kisah pengalaman dia pribadi gitu-gitu sih. Mungkin karena apa ya, sudut pandang PNVJ juga lingkupnya luas kan ya, berarti tema-tema dan ide-ide yang bisa diambil tuh juga luas gitu ya. Betul. Oh, I see. Terus kan balik lagi nih ke tema kita tadi nih, kan itu kan bersuara lewat kata, which is ya kita lagi mengulik banget lah kayak tulis-menulis itu gimana sih gitu kan. Kalau menurut Kak Yuro dan Kak Jingga sendiri nih, bersuara lewat kata tuh apa sih menurut kalian? Oke, kalau dari aku sejujurnya aku tipe orang yang lebih suka curhat istilahnya lewat kata gitu. Karena kepribadian aku yang lumayan tertutup juga, aku lebih suka mengeluapkan emosi atau apapun itu lewat kata-kata sih gitu. Jadi sebenarnya udah dari lama juga aku lebih nekunin ke hal dunia tulis menulis ini gitu, karena kebiasaan menulis di diary gitu Jurnal dalam HP mungkin, notes dan lain-lain. Notes aku tuh penuh sama ya udah cerita aku lagi ngapain hari ini gitu-gitu. Kalau dari Kak Jingga? Oke, kalau dari aku bersuara lewat kata tuh mungkin nggak jauh beda ya sama Kak Yuro gitu. Dimana menurut aku dengan nulis itu aku bisa bersuara, kayak menyuarakan isi hati aku gitu. Kayak mungkin ya nggak jauh beda sama curhat gitu. Biasanya mungkin kayak kalau nggak ketemu temen curhat atau gimana, mungkin bisa disalurin lewat tulisan itu sendiri gitu. Karena aku awalnya base-nya emang nulis puisi dari kecil gitu. Dan kayaknya apa ya, banyak hal-hal yang misalnya di pikiran atau di dalam hati aku itu tuh bisa tersalurkan gitu lewat nulis itu gitu sih. Oke. Karena aku sedikit curhat juga ya. Aku dari dulu tuh juga apa ya, sering juga kayak keep notes gitu gitu kan, kayak apa yang aku rasain atau apa gitu yang aku rasa kayaknya kalau diceritain ke orang kayaknya malu deh gitu kan. Terus akhirnya dicatat di keep notes sendiri gitu kan. Tapi dari situ lama-lama nemu beberapa akun di Twitter, itu kan text based banget kan ya platformnya, itu tuh kayak banyak yang bisa curhat tapi bahasanya tuh lebih leluasa dan lebih relate tapi nggak alay gitu kan. Nah kalau dari kalian sendiri tuh kayak gimana caranya curhat tapi nggak alay dan bisa dipublish, itu gimana sih caranya menurut kalian? Kalau aku kalau aku mungkin aku lebih milih diksi-diksi yang nggak orang ngerti. Jadi kayak nanti mereka menafsirkan itu sendiri kayak gitu. Kayak mungkin jadi kayak nggak, kayaknya kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya, mungkin yang orang tuh berpikir kayak blak-blakan ngomong kayak sayang cinta gitu-gitu gitu, itu tuh alay gitu ya. Nah aku mungkin kayak mengubah diksinya gitu pakai kata-kata yang lain gitu. Jadi yang kayak ya aku berhasil menyalurkan isi hatiku tapi orang ya menafsirkan itu sendiri gitu loh, kalau aku sih gitu.
Sama sih kurang lebih kayak Jingga juga, karena kembali ke pengalaman kita di sudut pandang juga sebenarnya ada ketentuannya sendiri-sendiri. Kita yang bahasanya rada formal tapi tetap semua orang tuh paham gitu, ngerti sama cerita kita gitu. Jadi kalau misalkan ada tulisan-tulisan yang kayak sedikit alay atau gimana, itu kita coba cari diksi-diksi yang kayak sekiranya ini mungkin cenderung puitis. Kalau misalkan lagi ngomong romantis atau misalkan formal gitu. Oke, ngebantu banget sih. Yeah. Jadi at least sekarang kita kalau pengen curhat, at least nggak dikatain temen sendiri alay sih. Tapi kan kalau misalkan tulis di notes atau di diary mah alay itu wajar sih. Alay itu wajar, tapi kadang-kadang kita sendiri sebagai pembuat dan penikmat tidak bisa menikmati gitu. Maksudnya seminggu ke depan kita pas lihat notesnya lagi kok gitu sih. Ih, geli ya lihat. Makanya. Nah, salah satu konten dari sudut pandang PNPJ yang paling gue suka gitu ya, itu kalau nggak salah yang kantin itu, yang apa namanya, Ibu kantin. iya, itu udah banyak kan sekarang. Yang terakhir gue lihat itu yang tukang parkir juga, itu walaupun sering ketemu apa ya, jadinya kayak Pak atau gimana? iya sekarang, jadi kalau ngasihnya kan biasanya kan tangan kiri kan, soalnya tangan kanan megang ini ya, jadi kayak maaf ya tangan kiri gitu, jadi lebih Menghargai. lebih menghargai gara-gara konten tersebut. Itu kira-kira beritahu nggak kayak proses brainstormingnya atau idenya bisa muncul gitu tuh gara-gara apa? Oke. Oke, Jadi coba nih. ini yang itu tuh bentuknya yang video ya? Iya, Oh, yang oke, di TikTok. kalau kebetulan aku tuh itu tuh diolah sama divisi lain kebetulan ya. I Gitu see. ada namanya content development. Nah, mereka yang megang untuk kayak konten-konten video seperti itu, kayak I see. segmen baru ada sudut lain kayak gitu yang menyoroti gitu kehidupan dari kayak selain dari mahasiswa gitu, kayak misalnya satpam atau ibu kantin, tukang Iya. parkir kayak gitu biasanya. Oke. Kalau dari divisi Story Hunter sendiri, kira-kira konten atau output apa aja yang mungkin paling menarik buat Kak Yuro dan Kak Jingga yang waktu itu pernah kalian buat? Oke. Oke, jujur waktu itu pas aku masih di sudut pandang ya pastinya, aku paling suka project yang Valentine. Valentine, Iya, menarik tuh. Itu ngapain tuh? Kalau boleh tahu. Kebetulan waktu itu aku bareng teman aku, karena aku waktu itu udah jadi content manager. Aku kepikiran buat ini kan cerita tentang romantis atau romansa tuh sedikit banget ya di sudut pandang. Oke. Mungkin faktornya tuh karena orang-orang juga ya mungkin malu atau Iya, gimana kan ya, takut ini apa sih kebucinan banget gitu. Tapi aku sama teman aku nih, kita setim kayak kayaknya lucu deh kalau misalkan kita coba bikin tema Valentine selama sebulan penuh. Sebulan penuh. Iya. Oke. Jadi waktu itu selama bulan Februari kita coba ngambil tentang Valentine. Tapi kalau Valentine isinya cinta-cintaan mulu kan boring ya. Iya, agak Jadi- enak sih lama-lama. Iya. Apalagi buat yang jomblo. Aku yang nulis juga kayak Oh. gitu. Jadi kita coba nyari yang kita dibagi. Aku kepikiran waktu itu nyaraninnya kita bagi 2. Jadi ada yang happy, ada yang sad. Oh, ada happy ending dan bad Iya. ending. Jadi waktu itu ada 2 cerita yang happy, ada 2 cerita yang sad. Nah kebetulan waktu itu aku nulis tentang yang sad. Yang sad. Iya. Kalau boleh tahu apa tuh kira-kira? Itu salah satu cerita yang masih berkesan banget karena berhasil menggemparkan Oh ya. masyarakat UPN waktu itu Oke. lewat komentar lah waktu itu. Lewat komentar. Gambaran besarnya boleh tahu nggak nih apa nih kira-kira? Soalnya kita kayak kelewatan nih, belum datang kayak waktu itu. Ya di mungkin UPN. ya mungkin Iya. masih baru gitu ya. Jadi waktu itu ceritanya ini VOV-nya dari cowok. Oke. Ini sebenarnya anonim sih, tapi dari cowok. Iya. Ceritain tentang kenapa dia belum move on lah gitu. Oke, seru nih, seru. Iya, terus. Terus turn out ternyata ada salah pahaman karena aku juga taunya dari POV cowok. Nah ternyata dari pihak lawannya itu nggak setuju, jadi pada ya akhirnya pada komen lah gitu. Oh. Jadi aku yang minta kenalan aku ini gitu yang buat cerita, aku jadi nggak enak karena Iya. aku takutnya terlalu memihak penulis Narasumber. ini Iya. gitu. Tapi alhamdulillah kayak ya udah Diselesaikan. Berarti di kolom komentarnya sempet war gitu tuh. sempet karena
pihak lawannya nggak terima karena jatuhnya kayak sudut pandang nih seakan-akan Oh iya. jadiin Menyuduti. iya Di gitu. sudut pandang menyuduti ya. Iya, oke. Padahal tapi akhirnya kita berpegangan teguh karena ya namanya sudut pandang ya kita coba ambil dari salah satu sisi gitu. Oke. Kalau misalkan sisi lain merasa nggak terima ya Wah, kita coba gitu. iya sih. Wah, menarik banget sih. Tengahnya. Masih ada nggak kontennya? Masih. Masih ada? Di Karena- TikTok atau di IG kebetulan Di IG. kalian scroll aja ya aku nggak bisa nyebutin tapi Iya, iya nggak apa-apa. Sekalian follow juga mungkin kali ya sudut Oke, pandang. boleh. Nanti habis ini saya sendiri sih bakal cek sih kolom komentarnya. Kayak Boleh, sangat-sangat boleh. hot ini. Walaupun udah kelewatan. Oke, kalau dari Kak Jiga sendiri? Oke, kalau dari aku sejujurnya kayak semua tulisan berkesan gitu ya, tapi sih. mungkin ya ada dua sih kayak yang pertama tuh tentang fashion illustrator. Fashion illustrator, Iya, oke. mungkin kayak nah ini karena menurut aku dapat banyak banget pelajaran baru dari sini kayak kebetulan fashion illustrator aja aku kayak baru tahu gitu. Biasanya kan Iya. kita dengernya fashion designer Yap, kayak gitu yap. ya kan. Nah iya aku baru denger oh ada ya ternyata profesi fashion illustrator dan ini anak UPN juga gitu yang bekerja sebagai itu gitu. Nah menurut aku kayak wah pengetahuan baru banget kayak tahu proses gimana dia mungkin kayak mengilustrate kayak gitu. I see. Terus sampai ke dia tuh ke mana ya kayak panggung fashion show gitu. Oh ya? Iya karyanya dia. Itu tuh kayak wow kayak bener-bener berkesan banget dan ngasih kayak ya kesan yang baik gitu dari cerita itu menurut aku. Oh, karena aku juga baru tahu nih ada namanya fashion illustrator kan. Iya, betul. Bedanya fashion illustrator sama fashion designer itu? Kalau fashion illustrator tuh sejauh yang aku tahu ya, Iya. yang mungkin yang aku masih ingat gitu ya, itu tuh nggak sampai kayak ngejahit gitu-gitu, cuma kayak Oh. mengillustrate gitu, terus sama kayak pilih bahannya kayak gitu-gitu. Nanti I see. kalau masalah kayak potong, jahit gitu itu dikasih ke ya beda lagi gitu. Oh, Kalau oke. desainer mungkin kayak udah mencakup semuanya sampai ke jahit gitu. I see. Oke, menarik. Menarik banget sih. Kayaknya seru deh kerjaan kalian waktu Iya, itu. betul. Seru Jujur banget. kangen. Kayak Kangen nih. Kayaknya saya salah organisasi. Oke. Enggak. Tapi kan di antara semua tulisan-tulisan yang berkesan itu, balik lagi kan pasti tadi ada momen dimana agak kepikiran apa-apa nih, alias writer's block kan, pasti Oh, pernah ada dong. Cara terbaik nih buat lewat dari writer's block itu tuh, kalau dari Kak Jingga dan Kak Yura tuh kayak gimana? Oke, aku. Kalau dari aku sendiri ya pasti ngalamin jenuh gitu atau kayak nggak mood nulis gitu ya. Tapi punya tanggung jawab harus nulis gitu. Gimana ya keluar dari situ gitu. Nah mungkin tadi salah satunya kayak cari tema-tema yang engaging buat diri sendiri kayak yang emang pengen balik nulis lagi gitu. Mungkin itu. Terus sama kalau aku sih mungkin baca tulisan lain atau baca buku kayak gitu-gitu kayak itu tuh bikin mood nulisnya balik gitu. Terinspirasi. Iya betul kayak Okay. pas baca mungkin terinspirasi jadi kayak pengen nulis kayak gini deh gitu. Jadi tuh mood I see. nulisnya balik lagi gitu kayak hilang jenuhnya. Kalau aku sih gitu ya. Menarik. Kalau dari Kak Yura? Oke, kalau dari aku kebalikannya sih. Kebalikannya. Kalau Oke. aku lagi jenuh aku beneran berhenti atau puasa lihat tulisan dulu gitu. Oh iya. Iya, jadi Berarti kalau kayak lagi di jalan lagi ada billboard. Gitu. aku merem. Oh, merem. Nabrak dong. Enggak biasanya karena tulisan ya biasanya aku Iya. hampir setiap hari tuh baca apa gitu webtoon gitu Oh, kan. iya. Jadi biasanya kalau aku Manhwa. lagi jenuh itu aku yaudah liatnya tuh film yang gambar-gambar, video-video. Jadi kayak kebalikannya sih justru. Gak baca subtitle ya berarti? Ya Indonesia. Oke, Gitu. ya mempunyai cara uniknya masing-masing buat ngelewatin writer's block ya. Dan benar. kayaknya emang kalau yang dari aku lihat-lihat juga untuk melewati writer's block itu emang unik gak sih setiap orang? Iya, Kayaknya betul. datangnya juga unik buat semua orang juga kan. Kadang-kadang tiba-tiba datang gitu kan. Oke, itu aja sih kalau dari kita sih. Mungkin dari Kak Jingga, Kak Yuro boleh kasih tahu kesibukannya apa sekarang gitu, atau ada sesuatu yang mungkin dikerjakan yang pengen
promoin mungkin di sini kan. Siapa tahu yang nonton 7 juta orang kan. Langsung amin ya Allah ya Allah. Oke, AdSense. mungkin dari aku kesibukannya sekarang kebetulan lagi magang mandiri. Lagi magang mandiri di mana, Kak? Di salah satu brand pakaian gitu. Oh, fashion illustrator tadi. Bukan. Oh, bukan, kirain jadi Jauh terinspirasi banget di ya, situ. jauh banget. Enggak, aku jadi kayak admin e-commerce gitulah gitu. Selingan aja sih karena aku kan udah semester tua ya. Iya. Jadi ya mencoba mencari kesibukan aja gitu. Betul sih, tapi yang perlu diingat sih semester boleh tua tapi umur jangan. Waduh. boleh. Kalau dari Kak Jingga? Oke, kalau dari aku setelah aku kan baru demis dari sudut pandang kemarin Juni Duh, ya. masih move on-nya tuh ya. Nah, tapi aku sekarang juga lagi sibuk jadi reporter di 5TV. Oh iya. Iya, Oh, oke. ya kayak tetap nulis di sana, nulis artikel kayak gitu. Aku juga ngelanjutin review film. Aku suka review film di Medium juga. Aku ada Di blog Medium. ya. Oh, oke. Boleh Gitu. mungkin dikasih tahu akunnya biar Oke, teman-teman bisa cek nama juga. Medium aku Mandairi. Boleh cek Mandiri. tulisan aku di sana. Ya, boleh mungkin nanti. Oke, karena pertanyaan saya jujur. Apa itu jujur? Jujur udah habis. Mungkin dari kakak sendiri mungkin bisa memberikan 1 kata 2 kata untuk teman-teman yang menonton di sana untuk apa ya, tips and tricks untuk mereka menjadi penulis yang lebih baik, entah itu untuk keep notes mereka, diary mereka, atau bahkan untuk dipublish ke masyarakat umum. Oke. Jadi gimana ya? Oke, mungkin dari aku sendiri kalau untuk diary atau apapun itu yang konsumsi pribadi, menurut aku kayak hirauin hal-hal yang nggak perlu sih. Maksudnya bukan nggak perlu, maksudnya kayak kalian ya udah luapin aja gitu kata-kata kalian dari hati kalian, dari pikiran kalian, karena itu sebagai tempat nyaman kita lah ibaratkan gitu. Tapi kalau misalkan buat publish, buat apa gitu, mungkin tips dari aku kalian bisa mempelajari dulu gitu tempatnya. Misalkan kalau di sudut pandang ataupun di berita-berita, kalian bisa baca-baca dulu nih. Jadi kalian bisa mempelajari arahnya tuh gimana sih, Oh, bentuknya gimana oke. sih gitu. Jadi biar adaptasi sama kebutuhan organisasinya ya. benar. Oke, sangat-sangat helpful. Oke, untuk Kak Jingga? Oke, kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang mau nulis gitu, coba aja dulu gitu ya. Nulis dari yang kayak emang di sekitarnya gitu, tentang diri sendiri, tentang teman-teman kayak gitu. Terus mungkin kalau emang mau ada perkembangan lagi, dipelajari terus. Banyak baca juga tulisan yang lain gitu. Jadi mungkin jadi bisa adaptasi ke banyak bentuk tulisan kayak gitu sih kalau dari aku. Jangan cepet-cepet capek gitu, coba aja dulu gitu sih. Oke, itu ya bisa didengar ya teman-teman, untuk menjadi penulis yang lebih baik pastinya harus terus membaca dan terus mencoba. Apapun yang ada dalam hati dikeluarin aja ya. Betul. Ya, yang penting jangan asal dikasih ke orangnya aja. Takutnya lagi curhat tentang cewek atau cowok dikasih ke cowoknya kan juga Agak gimana ya? Itu bukan kode sih, namanya ngomong langsung ya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih banyak udah sempetin waktunya ya, Kak. Terima kasih juga ya. Iya, makasih juga atas ilmu-ilmunya. Jangan lupa untuk teman-teman yang nonton untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, itu aja teman-teman. Bye bye. See you next time, comers.